Saudara, kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Cabai langka dan harga makin mahal, para pedagang berebut cabai petani di pasar agribisnis lereng Merapi. Polisi menetapkan pacar perempuan hamil muda yang dibunuh di areal persawahan di Kabupaten Tegal sebagai tersangka. Tersangka membunuh karena kesal didesak menikahi korban. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming kembali terpapar COVID-19 sehingga menjalani isolasi mandiri. Longsor menerjang saluran irigasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sehingga saluran irigasi itu putus. Akibatnya aliran air ke areal persawahan tersendat. Sekitar 70 hektar sawah kini terancam kering karena kekurangan air. Jika kondisi ini terus berlangsung, para petani bakal terancam gagal panen. Karena ini mengaliri sawah kurang lebih itu 70 hektar dan sekarang itu kondisi padinya itu sedang bunting. Nah, jadi istilahnya memang dampaknya ya sangat terasa sekali karena langsung tidak ada airnya sama sekali. Itu terancam gagal nggak sih Pak pertanian Pak dengan tidak teraliri air ini Pak? Kalau misalkan ini belum teratasi, saya yakin tetap gagal panen walaupun toh curah hujan tinggi karena kondisi tanah kami yang ada di Dusun Dumbo ini kan tanah lempung. Jadi ketika tidak ada air yang mengalir tetap nanti kekurangan air. Petani berharap pemerintah Kabupaten Semarang segera membangun kembali saluran irigasi yang putus diterjang longsor akibat hujan lebat pekan lalu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming kembali terpapar COVID-19 untuk kedua kalinya. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso mengkonfirmasi Gibran dinyatakan positif terpapar pada Minggu malam usai menjalani tes PCR. Tes dilakukan atas saran dokter lantaran Gibran mengalami batuk dan mengeluh kondisi fisiknya tidak fit. Pelacakan kontak erat telah dilakukan terhadap ajudan, sopir, dan orang-orang yang bertemu dan berinteraksi dengan Gibran. Untuk sementara seluruh tugas dialihkan kepada Wakil Wali Kota. Kegiatan-kegiatan yang protokoler, menghadiri, kemudian pertemuan, kemudian menerima tamu, ya sepanjang beliau isoman itu, ya otomatis tugaskan pada kami. Saat ini Gibran menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya. Pada Juli tahun lalu, Gibran pertama kali terpapar COVID-19 saat varian Delta berkecamuk. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ratusan penghuni Geria Palang Merah Indonesia PMI Solo terpapar COVID-19. Tercatat ada 104 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pihak Geria PMI Solo menutup kunjungan untuk orang dengan gangguan jiwa dan lansia. Petugas mendirikan tenda di bagian luar untuk ditempati mereka yang sehat, sedangkan bagian dalam untuk para karyawan dan warga Geria PMI yang terpapar dan menjalani isolasi mandiri. Klaster ini merupakan hasil pelacakan kontak erat dari seorang karyawan yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi kami tidak menyangka setelah kemarin dilakukan swab PCR maupun antigen, dari 184 total yang ada di Geria, itu 104 positif. Mana terdiri dari penghuni Geria sendiri ada 66, kemudian dari PKL 49, PKL itu 29 yang positif, kemudian dari staf ada 9. Sementara para mahasiswa PKL yang ikut terpapar menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kasus di Geria PMI kembali bertambah 4 orang sehingga total yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjadi 108 orang minggu pagi. Namun demikian kondisi pasien rata-rata tanpa gejala. Dari total 184 ini
108 diantaranya adalah positif. Kalau kemarin ini baru ada 104, kemarin hasil terakhir tambahannya yang 4 sudah keluar. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, sebuah dapur umum didirikan dibantu relawan PMI Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Polisi di berbagai wilayah di Jawa Tengah menggelar operasi keselamatan Candi 2022 dengan target penegakan protokol kesehatan. Operasi kali ini berlangsung simpatik karena pengendara dibagikan masker gratis dan sembako. Di Kabupaten Demak, Polsek Meranggen menggelar operasi di Jalan Semarang Purwoda di hari Sabtu. Petugas menghentikan setiap pengendara yang tidak mengenakan masker, namun pengendara tidak ditilang. Mereka justru mendapatkan masker gratis dan paket sembako. Pak, kenapa enggak pakai masker, Pak? Kenapa? Enggak, Lupa. Ya. Pak Sodik ini dikasih apa, Pak, sama Pak Polisi? Masker Kasih masker. Di mana, Pak? sama panganan. Di mana, Pak? Di Eh? mana? Senang atau gimana? Senang. Senang ya? Ya. Makasih Pak Yasin ya. Operasi Candi 2022 memang lebih menyasar penegakan protokol kesehatan pengendara. Namun bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tetap dikenakan sanksi tilang elektronik. Warga masyarakat khususnya pengguna lalu lintas agar tertib berlalu lintas dan selalu taati aturan rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat sebelum bepergian. Operasi serupa juga berlangsung di Simpang Siaga Boyolali. Polisi kali ini membagikan 250 paket sembako berisi minyak goreng, barang yang paling langka dan sulit dicari warga saat ini. Operasi Candi yang disulat seperti operasi berbagi ala polisi ini menyasar sopir angkut, andong, ojek, difabel, dan warga kurang mampu. Ya, alhamdulillah Pak, bisa membantu sedikit untuk perekonomian kami. Apa aja Pak isinya? Isinya ada gula, ada beras, dan ada minyak. Alhamdulillah ada dapat minyak juga, di mana sekarang minyak goreng sangat langka banget. Kami harapkan nanti bisa memberikan manfaat dan bisa meringankan untuk masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan ini. Warga juga dibagikan masker gratis agar kembali mematuhi protokol kesehatan. Tauhan Yuda dan Yulianto melaporkan dari Kabupaten Demak dan Boyolali. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori-Kori Cilik di Ajwa TV. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.